Setelah beberapa minggu penyelidikan, mereka nemuin beberapa bukti yang cukup buat naikin status jadi penyidikan resmi. Operasi penggeledahannya ini dimulai dari Senin pagi 12 Januari 2026. Mereka datang ke kantor KPU Kotim Sampit. Halo bosku, gimana kabarnya nih? Minggu kemarin, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mulai membongkar kasus besar di Kota Waringin Timur, bos. Dana hibah untuk Pilkada 2024 sebesar 40 miliar diduga dikorupsi. Kali ini kita akan bedah kasusnya dari awal sampai update yang terakhir di Zona Kriminal. Oke, jadi gini kasusnya. Pada tanggal 30 Oktober 2023, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan KPU Kabupaten Kota Waringin Timur menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Dana hibahnya sebesar 40 miliar rupiah. Perjanjian hibah daerah itu penjelasannya kayak gini. Pemerintah pusat atau Pemda lain ngasih bantuan ke Pemda dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Bantuannya nggak wajib dikembalikan, tapi harus dipakai sesuai dengan tujuan yang udah ditentukan. Semua ini udah diatur dalam dokumen resmi yang namanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Nah, dana tadi itu dibuat untuk event Pilkada Bupati Kotim tahun 2023-2024. Nah, digunakan buat apa dana 40 miliar ini? Logistik pemilu, kotak suara, surat suara, tinta, honor petugas TPS, sewa gedung, sampai konsumsi. Itu semua memang butuh biaya yang sangat besar. Kita itu sering kan dengar korupsi berapa miliar gitu. Karena saking seringnya, kita itu kadang sampai lupa seberapa banyak sih uang segitu. Apalagi uang 40 miliar. 40 miliar itu kalau tiap hari kita keluarin uang 500.000 buat makan, buat jajan. Duit 40 miliar itu bisa kita pakai sampai 200 tahun, bos. 200 tahun, bos. Nah, masalahnya ini mulai muncul pas KPU ngasih laporan pertanggungjawaban. Ada yang nggak wajar dari laporan itu. Pertanggungjawaban penggunaan dananya nggak sesuai sama aturan. Dan disitulah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mulai curiga dan menyelidiki kasus ini sejak 9 Desember 2025. Setelah beberapa minggu penyelidikan, mereka nemuin beberapa bukti yang cukup buat naikin status jadi penyidikan resmi. Dan pada 8 Januari 2026, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ngeluarin surat perintah penyidikan. Tim dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah akhirnya mulai melakukan penggeledahan. Operasi penggeledahannya ini dimulai dari Senin pagi 12 Januari 2026. Mereka datang ke kantor KPU Kotim Sampit dan bukan cuma KPU aja yang diperiksa. Kantor-kantor lain yang diduga terlibat seperti Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kotim, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, sampai beberapa lokasi lainnya. Besoknya, target mereka adalah percetakan-percetakan yang ada di Kota Sampit. Karena ada kemungkinan kalau beberapa percetakan dapat order buat nyetak surat suara dan dokumen-dokumen lain. Jadi penyidik mau mastiin ini pesanan dikerjakan sesuai dengan kontrak atau cuman fiktif aja. Dari penggeledahan tadi, ada beberapa barang bukti yang diamankan. Ada 23 unit handphone, 18 unit laptop dan komputer, yang kemungkinan ada laporan keuangan atau dokumen lain-lain di dalamnya. Ada juga stempel dan berbagai jenis usaha kayak stempel toko, rumah makan, travel, bahkan percetakan. Ada lagi nih, kwitansi kosong dari rumah makan dan penyedia jasa lainnya. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah manggil 8 orang buat dimintai keterangan sebagai saksi. 8 orang itu adalah FR selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 sampai 2025,
M. Selaku Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Juni 2025. MS. Selaku Kepala BKAD Kabupaten Kota Waringin Timur. R. Selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023-2024. RRP. Selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kabupaten Kota Waringin Timur. IS selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, R selaku Pimpinan RN Digital, dan LS selaku Komisaris CV Masterpiece Group dan Wakil Direktur CV Master Presisi. Asisten Intelijen Jaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Henry Hanafi, bilang bahwa saksi ini kemungkinan bisa akan terus bertambah. Yang paling ditunggu tentu saja para komisioner KPU Kotim. Mereka bakalan dipanggil pada waktunya dan dimintai keterangan. Next. Apapun bentuk korupsi dan berapapun nominalnya, itu sangat penting buat diselidiki dan ditindaklanjuti. Alasannya, kalian semua juga udah tahu kan alasan pokoknya. Sangat merugikan negara. Dalam kasus ini, lebih ke kepercayaan kepada institusi pemilu. KPU kan lembaga independen yang harusnya bisa dipercaya. Mereka yang ngatur jalannya pemilu yang adil dan transparan. Kalau KPU sendiri terlibat korupsi, itu sangat merusak kepercayaan kita terhadap demokrasi yang ada di negara kita ini. Oke bosku, kita yang jauh dari Kalimantan Tengah cuman bisa ngikutin kasus ini sampai selesai. Tapi jangan salah, dengan ngikutin kasusnya, kita ini bisa lebih mengenal negara ini beserta kasus-kasus korupsi yang ada di dalamnya. Minimal kita bisa lebih kritis sama pemerintah kita. Kritis itu positif loh ya, kalau menghujat baru negatif. Harapannya dengan banyaknya kritikan dari masyarakat, aparat bakal termotivasi buat nangkep para koruptor. Oke bosku, itulah pembahasan dari kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Kota Waringin Timur senilai 40 miliar rupiah. Sekarang kita hanya bisa menunggu proses hukumnya berjalan. Saya Novan, dan sampai jumpa lagi di Zona Kriminal.